Mikir kalau itu tuh harus dirubah gitu loh. Diubah karena apa? Karena Halo guys, selamat datang di podcast CEO, Curhatan Ekonomi dan Organisasi Himpunan Mahasiswa Manajemen. Kalian pernah dengar nggak sih, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kenalin aku si Iva, si cantik berseri. Dan aku Awa, si imut nan lucu. Nah, jadi by the way aku tuh penasaran banget nih sama teman-teman yang lagi nonton. Kira-kira mereka lagi sambil ngapain ya? Mungkin ada yang sambil rebahan, lipat baju, atau mungkin lagi di perjalanan kemana nih ya nggak Pak? Ya, mungkin atau ada juga nih yang lagi nugas kali ya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa siapin cemilan karena obrolan kita pastinya bakal seru banget dan bermanfaat tentunya. Emang di podcast kali ini kita mau ngobrolin tentang apa sih, Wak? Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang gimana sih rasanya jadi anak organisasi dan juga anak kuliahan. Wah, topik pembahasan kita kali ini seru banget ya, Wak? Iya dong pastinya. Oke, kita langsung aja panggil gestar kita. Ada Kak Talita dan Kak Chandra. halo. Halo Iva. Selamat datang Kak Talita dan Kak Chandra. Nah, coba dong kenalin diri kalian masing-masing biar teman-teman yang nonton tuh juga pada kenal gitu sama kalian. Dari mana nih Kak? Dari Kak Chandra dulu. Dari Kak Chandra dulu mungkin ya. Kenalin, nama aku Chandra, aku mahasiswa semester 6 dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nuswantara Semarang. Halo. Kenalin, nama aku Talita, aku semester 2 dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Halo Talita. Halo Talita. Gimana nih kabarnya Kak Talita sama Kak Chandra? Apakah lagi happy atau lagi sedih? Harusnya happy ya? Nah, happy dong kan ketemu kita ya, ketemu kita Iya, happy. betul. Iya, Ketemu sama aku nih. What? Betulnya ngomong-ngomong tadi Talita kamu tuh semester 2 ya? Iya. Jadi kan kayak baru banget nih jadi maba. Jujur nih. Bentar. Akhir-akhir ini sibuk Oh, apa iya, Ding. sih? Ngomong-ngomong nih, kalian akhir-akhir ini sibuk apa sih? Lagi ngapain? Pastinya sibuk kuliah ya. Sama Ya. sibuk prokeran sih Kak. Oh iya, Iya. betul. Lagi sibuk-sibuknya proker. Oh, jadi kalian tuh sibuk kuliah sama sibuk Organisasi prokeran. jadi Ya, gitu. oke. Ngomong-ngomong tadi kamu semester 2 ya, Tal ya? Betul. Jadi kayak masih kemarin banget nih jadi maba. Jujur nih, culture shock terbesar yang pernah kamu rasain waktu jadi maba tuh apa? Pastinya kan beda banget ya sama ekspektasi kita waktu SMA ya nggak sih? Boleh dong diceritain. Banget Iya. ya. Kalau dulu kan SMA kita apa-apa tuh udah keset gitu loh, kayak Bener banget. pelajaran, terus dosennya atau gurunya, terus kayak teman-temannya juga. Kalau sekarang tuh kita kayak istilahnya berdiri sendiri lah. Iya, betul. Kita perlu untuk beradaptasi di lingkungan baru. Terus kita istilahnya kan kita ada KRS ya. Iya, untuk kayak kita nyesuaiin jadwal kita sendiri. Betul. Terus kita juga harus pintar-pintar adaptasi sama teman baru, sama cari dosen baru gitu. Gitu sih menurut Jadi aku. kayak kalau sekarang tuh kita jadi lebih tanggung jawab ke diri kita Iya sendiri betul. gitu ya. Kalau misal ada tugas tuh kita nggak ada yang ngingetin. Iya, bener banget. Jadi kayak Dulu berarti tuh Talita tuh keset ya? Nah, sekarang ya. Kalau dulu kan teman-temannya dekat banyak ya. Jadi Iya, kita sering bener. ngingetin gitu loh. Iya. kalau sekarang kan beda kelas, temennya beda ini Iya, gitu ya. Kalau dari Kak Chandra sendiri boleh dong. Aduh, kalau inget dulu kultur shock rasanya kayak nostalgia ya. Iya, nostalgia. Jadi kan udah 3 tahun ya aku di SMA. Jadi pertama-tama tuh di tahun pertama tuh ngerasain beda banget. Terutama bener yang dikatain Talita tadi, kita juga harus mandiri gitu loh. Jadi apa-apa tuh harus sendiri, dan kita tuh kalau di SMA kan dulu kan kita diingetin sama dosen nih, nah, tapi kita sama guru ya. Sama guru Sama dong. guru, tapi kita sekarang nggak ada yang ngingetin kita, jadi kita harus semua mandiri. Gitu. Berarti kita harus mandiri sendiri ya, Iya. tanggung jawab sama Diri apa sendiri. tugas kita. Karena kan SMA Iya. sama kuliah kan beda tuh, jadi kita harus juga menyesuaikan beradaptasi juga sama hal-hal yang baru. Ya, betul. Jadi kan ekspektasi kuliah kalian waktu kalian masih sekolah nih. Nah, apa yang kalian rasain sekarang itu kan pastinya berbeda ya. Ada nggak sih cara, tips and trik supaya mental sama nilai kalian itu tetap aman? Iya, kayak balance gitu ya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih pastinya kalau ada
tugas sedikit apapun atau sekecil apapun tuh langsung dikerjain aja sih, jangan ditunda. Kalau jangan nanti ditunda-tunda tuh kita jadi banyak pikiran gitu loh, apalagi Iya. kalau mepet-mepet deadline kan pasti mikirnya kemana-mana gitu. Iya, jadi kayak betul. numpuk Iya, gitu terus ya. tugasnya jadi nggak maksimal gitu. Ya, Itu kalau sih. Kak Chandra, Oke, kalau dari aku mungkin untuk yang maba ya, mahasiswa baru yang lihat itu mungkin pertama tuh jangan ngelewatin hari pertama perkuliahan, karena di hari pertama perkuliahan itu, hari pertama masuk itu kita tuh akan diberikan yang namanya kontrak belajar. Jadi setiap dosen itu kontrak belajarnya tuh beda-beda Kak. Jadi kita tuh harus memperhatikan berapa persen, jadi totalnya tuh 100%, ada 3, ada kehadiran, ada nilai, tugas, sama ada ujian. Nah itu tuh kita harus perhatikan. Jadi jangan sampai kita di hari pertama itu udah nggak masuk, itu tuh soalnya sangat penting sekali. Terus mungkin untuk mahasiswa baru itu kan kita kan masih kalau di awal perkuliahan SMA ke kuliah kan kita kan pasti beda tuh, terutama di ujian tuh Kak. Lah kita kan kalau di ujian SMA kan kita kan pilihan ganda tuh. Nah kalau di kuliah kita kan esai ya sistemnya ya Kak, kan kita kan baru adaptasi tuh. Lah mungkin teman-teman mahasiswa baru terutama yang manajemen nih bisa lihat belajar di bank soal tuh Kak. Dulu tuh aku lihat di bank soal HMM itu tuh kayak ada banyak soal-soal tuh Kak, mulai dari semester 1 sampai semester 8. Nah di situ aku bisa lihat soal-soal dari semester dari tahun lalu Kak. Jadi kadang-kadang kalau misal aku belajar itu dan setelah itu ujian itu mesti ada satu Kak. Kalau kita hoki itu kita Kuncinya dapat gitu ya? satu gitu loh Kak, satu soalnya yang persis ketiplek gitu. jadi kita kayak bisa nyiapin lebih awal gitu dengan belajar dari bank soal Iya, HMM betul. tadi ya, biar kita juga punya gambaran nih nanti Iya. ujiannya kayak gini gitu. Oh gitu. Dan jadi jangan nyepelein sekecil apapun tugas ya, Iya. langsung Bener banget. dikerjain. Terus apa sebelum UTS UAS tuh bisa apa lihat bank soal di HMM. Iya, betul banget. Tapi menurut kalian ada nggak sih satu starter pack yang maba tuh harus punya gitu, biar nantinya mereka tuh nggak bingung waktu kuliah? Mungkin dari Kak Chandra dulu. Terpack itu ya mungkin ada kemauan sih. Karena kan kalau kita ada mau kan kita kan pasti berusaha ya. Ya, benar. Menurutku itu kalau kita baru dan itu kita masih awam, kita tuh harus mau berusaha untuk belajar. Jadi kalau kita nggak mau belajar itu kita tuh nggak bakal dapat ilmunya gitu. Jadi bakal nge-stuck di situ kalau kita Iya, nggak punya benar. kemauan ya. Kalau dari Talita mungkin? Kalau aku starter pack buat maba tuh yang pasti time management, Itu benar. terus komunikasi, public speaking, sama self discipline. Karena balik lagi kita kan udah kuliah ya, kita harus Iya. aware sama sekitar kita gitu loh. Kita nggak boleh bergantung sama orang. Jadi kita harus apa ya, lebih teliti lah dalam hal-hal kecil di perkuliahan gitu. Itu sih. Ya, jadi kayak time management tuh penting banget Iya, ya, karena betul. buat kayak ngarahin kita biar kita tuh tertata gitu ya. Ya, starter pack-nya tuh emang penting banget ya. Dan salah satunya tuh tentang lingkungan kita. Nah, relasi, kalau menurut kalian nih, kalian tuh mending gabung ke semua circle, bisa bergabung ke semua, berbaur tuh. Atau kalian tuh pilih punya temen dikit, tapi sefrekuensi. Dari Kak Chandra bisa nih. Mungkin kalau kok 50-50 ya, nah, kita tuh kalau nggak boleh milih-milih teman dulu karena Iya. kita kan di perkuliahan juga kita Betul cari sekali, relasi gitu loh. betul. Jadi kalau kita milih-milih teman nanti kayaknya ya kenalan kita juga semakin mempersempit. Ya kayak di situ-situ aja. Betul. Gitu. Kalau dari Talita? Kalau dari aku sih nggak harus milih salah satu ya. Iya. Kita perlu punya banyak teman untuk, betul kata Kak Chandra, tambah relasi, terus kita dapat info-info tentang perkuliahan, terus kita dapat perspektif baru dari orang-orang baru juga. Tapi kita juga perlu punya teman kayak 1 atau 2 teman yang istilahnya kayak berjuang bareng di masa kuliah gitu loh. Yang Jadi kayak kita luas di luar, tapi kita tetap punya safe zone yang kita di dalam. Iya. Oh, jadi kita tuh tetap bisa berbaur ke semuanya, tetap kita- berteman ke semuanya, tapi tetap punya teman dekat supaya aman. Iya, betul. Gitu. Terus apalagi bisa nih kalau temennya banyak tuh bisa info-info tugas kali ya. Iya. Kita dapat kelompok tuh Kak. Nah. Tugas kelompok tuh. Oh iya, Nah, ya itu gitu. penting banget ya. Bisa kalau info tugas dong Iya, gitu. Biasanya sharing-sharing kisi-kisi. Terus kan kalau di dunia perkuliahan itu kan ada yang namanya istilah kupu-kupu, kuliah pulang, sama kura-kura, kuliah rapat. Nah, kalian ini tipe mahasiswa yang kupu-kupu atau kura-kura nih? Kalau dari Kak Chandra? Aku keduanya juga kebetulan pernah ngerasain kupu-kupu, pernah ngerasain juga kura-kura sekarang. Wow. Jadi kayak semuanya pernah dirasain ya. Kalau Kak Chandra kan pernah jadi kupu-kupu ya. Itu apa sih hal yang bikin Kak Chandra itu tertarik buat join organisasi dan jadi mahasiswa kura-kura kayak sekarang?
awalnya mungkin aku karena gabut ya, karena kita Gabut. kan kuliah pulang Nah, tuh, bosan jadi ya, nggak ada kayak kegiatan. waktunya tuh banyak nganggurnya gitu loh kalau Iya. kita berangkat ke kampus cuma untuk berkuliah, kalau nggak ada kuliah ya langsung pulang. Jadi meskipun sepagi apapun kuliah selesai kita langsung pulang gitu loh ke rumah. Iya. Jadi kak waktunya tuh lebih fleksibel. Dan di saat itu aku tuh kak ya di waktu semesteran gitu loh, aku tuh ngerasa kayak kak banyak waktu luangku yang terbuang-buang ya kak, tiduran aja di rumah. Jadi kak kalau di rumah tuh cuma nonton film aja sama main game gitu loh, jadi kurang produktif lah. Jadi kemudian aku di tahun kedua semester 3 itu aku pengen ngerasain kegiatan produktif di perkuliahan. Jadi aku akhirnya masuk ke organisasi. Dan itu kemudian aku daftar join ke himpunan mahasiswa manajemen. Nah itu aku tuh pengen belajar bagaimana membuat perkuliahan itu semakin produktif, sama untuk menambah pengalaman juga, karena di berorganisasi kan kita kan juga banyak skill atau banyak benefit yang kita dapatkan di Setuju, benar. Jadi kayak biar waktu luangnya itu terisi dengan hal-hal yang positif. ya nggak terbuang sia-sia. Kalau dari aku sendiri sih, dari SMP aku udah tertarik banget ikut organisasi, tapi baru terrealisasikan waktu SMA. Terus waktu kuliah ini aku jadi punya ambisi untuk ikut organisasi buat tambah pengalaman juga, dan kayak ngelanjutin Yang ada di skill SMA organisasiku gitu, ya. buat mengembang diri juga. Betul. Nah, kan Kak Chandra udah ngelewatin nih fase kuliah pulang, fase kuliah rapat. Iya. Apa sih Kak yang Kak Chandra rasain perbedaannya dari sebelum ikut organisasi sampai sekarang udah ikut organisasi? Banyak sih perbedaannya sih, terutama tadi yang aku bilangin kak, kita tuh di kupu-kupu tuh waktunya tuh banyak kosong nih, jadi kita tuh terasa kayak kurang produktif. Tapi ketika kita masuk ke organisasi, kita tuh rasanya tuh lebih berproduktif, karena kita tuh sibuk dengan prokeran. Tapi tuh meskipun kita sibuk, itu tuh ada benefit atau harga yang kita dapatin, yaitu adalah skill sama pengalaman ya. Jadi kak selain itu kita juga dapat relasi tuh, ketemu tuh Awa, Iva, sama Talita ya. Banyak relasi nih Itu jadinya. yang bikin tambah seru nggak sih? Betul. Kalau ketemu aku kan tambah bahagia ya. Tambah semangat nih. Boleh. Jadi tuh sebelum kuliah tuh kayak gabut ya, kuliah terus nggak ngapa-ngapain, gabut pulang. Yeah. Terus kalau sekarang udah ikut organisasi kan Udah ada kuliah kegiatan. rapat, terus ketemu aku nih jadi semangat kuliah. Terus habis itu ikut kegiatan yang positif gitu. Nah, Terus sekarang ini kan kalian masih aktif organisasi ya, masih aktif HMM nih. Nah, gimana sih cara kalian buat ngatur waktu biar manajemen kalian tuh biar tertata nih, balance sih antara perkuliahan sama organisasi. Apalagi kan Kak Chandra sekarang udah semester 6 nih, udah sibuknya metopen ya. Iya, sebenarnya itu masuk organisasi ya. Iya. Nah, jadi kita harus ketika masuk organisasi itu kita harus pintar-pintar melakukan manajemen waktu. Jadi kan di perkuliahan kan kita kan semakin produktif ya, terutama kita ketika kita masuk di organisasi itu ketika masa prokeran. Jadi kan itu kan kita semakin sibuk nih. Nah, kita harus pintar-pintar melakukan manajemen waktu. Nah, di awal-awal aku ikut organisasi itu jujur kak, rasanya tuh kalau kita nggak melakukan manajemen waktu tuh rasanya tuh kita tuh tiap kegiatan tuh rasanya sibuk banget, jadi nggak ada jedanya. Tapi ketika kita sudah tahu organisasi tersebut, kita sudah tahu kegiatannya, di tahun kedua itu kita jadi pintar ngatur waktunya gitu loh. Dan terutama ketika SKS gitu kita juga dapat menyesuaikan tentang kegiatan akademi sama kegiatan organisasi. Jadi memang penting sih manajemen waktu. Iya, jadi benar. karena itu kan juga bikin kita lega, jadi nggak terpadat banget gitu loh jadwal kita. Oh, jadi diatur nih antara organisasi, pas fokusnya organisasi ya organisasi, terus pas kuliah juga kuliah, terus waktunya istirahat juga istirahat, biar tertata nih waktunya. Kalau dari Talita sendiri nih, Kan kalau dia semester 6 kan bisa nyesuaiin ya dengan kayak kita nyesuaiin KRS-nya juga. Iya betul, Nah, bisa. kalau semester 1 semester 2 kan di Udinus tuh masih sistem dipaketkan. Jadi yang pertama pastinya kita mengutamakan perkuliahan dulu pastinya. Terus yang kedua aku biasanya buat to-do list apa aja jadwal-jadwal entah kuliah, entah organisasi. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bentrok kan kita tahu. Dan kita bisa mengutamakan kuliahnya dulu. Iya, terus kita bisa kasih solusi juga, kayak misal ada prokeran nih, aku bisa izin dulu ke pengurusnya untuk izin gak ikut karena ada jadwal perkuliahan gitu. Gitu sih. Kita lebih mengutamakan akademik daripada organisasi ya. Iya, betul. Jadi walaupun kita ikut organisasi, kita tetap harus mengutamakan kuliah ya teman-teman. Itu kewajiban Betul. utama ya.
Terus tapi menurut kalian nih, bener nggak sih ada stigma yang bilang kalau anak kura-kura itu lebih banyak relasi dan privilege-nya. Nah, sedangkan anak yang kupu-kupu itu relasinya kurang. Disclaimer, ini cuma stigma ya guys, karena kita tuh nggak membenarkan gitu. Mungkin dari Kak Chandra dulu. Menurutku untuk itu tuh stigma itu tuh menurutku enggak ya, karena menurutku setiap individu itu beda-beda. Dan menurutku jika kita ngomong tentang masa depan itu kan masa depan kan pilihan ya, jadi kita mau milih untuk masa depan yang lebih baik atau enggak. Nah itu tuh kita pilih dari sekarang, mulai dari saat ini. Jadi kalau kita pengen berkembang atau ingin menjadi sukses di masa depan nanti kan kita kan enggak itu ya nggak ngikutin arus gitu loh. Jadi kita harus mau berkembang. Dan di masa sekarang ini kan juga pekerjaan jumlah pekerjaan semakin banyak ya, kita juga semakin bersaing, jadi kita harus mau berkembang tuh loh. Dan ngomongin tentang pengalaman, kalau kupu-kupu kan sebenarnya kan kita kan fleksibel ya, jadi cuma ada kelas aja, kalau nggak ada kelas kita pulang, jadi banyak waktu yang kita bisa pakai gitu loh. Jadi kalau kita nggak pakai terbuang sia-sia, kita cuma scroll aja atau sambil tiduran, kita mendingan lebih baik tuh kita tuh cari pengalaman atau kita ningkatin skill kita nih. Jadi kak contohnya kita bisa buka di Google kan bagaimana cara ningkatin skill. Terus mungkin ketika liburan semester kan itu kan panjang tuh ya 3 bulan ya, jadi kita bisa mungkin mau kerja atau apply magang gitu, jadi kan kita kan bisa nambah CV tuh. Dan itu kita juga dapat nilai plus, jadi kita ingin masuk kerja, jadi itu bisa ada plusnya tuh. Oh ada pengalaman di sini, jadi untuk itu tuh sebenarnya pilihan ya kan ya. Iya betul. Berarti semua itu tergantung di pilihan yang ada di tangan kita. Kalau kita mau mengeluarkan hasil yang positif, kita bisa cari skill-skill yang mungkin dengan salah satunya dengan cara join organisasi itu sendiri betul. ya. Kita juga belajarnya juga harus semangat. Benar. Kalau dari Talita? Tadi kan bahas privilege ya. Emang anak organisasi itu memang punya privilege, kayak lebih punya banyak relasi atau lebih kenal kakak tingkat, lebih dikenal dosen-dosen. Tapi bukan berarti anak kupu-kupu itu nggak punya privilege itu. Siapa tahu mereka punya skill lain atau mereka punya pengalaman lain yang mungkin bisa menjadi nilai plus bagi mereka gitu. Dan aku sendiri kan join HMM ya, dan itu cuma salah satu cara gimana kita ngembangin diri kita di masa perkuliahan. Jadi bukan cuma satu-satunya join organisasi itu apa ya, Jadi kayak jalannya tuh bukan satu-satunya, tapi bisa ada jalan-jalan yang lain ya untuk belajar ya kak. Dengan ikut organisasi itu berarti kan kalian ikut hal yang positif ya. Anak organisasi itu kan sering dianggap punya nilai lebih atau privilege tuh. Nah, benefit atau privilege apa sih yang kalian rasain selama kalian aktif di organisasi? Banyak nggak sih Tal? Banyak dong pastinya yang pertama nggak sih. tuh kita tuh dapat relasi teman-teman baru kayak Iva sama Awa ini. Terus kita juga dapat ketemu dosen nih, kalau misal kita prokeran kita ketemu dosen. Dan kalau misal di suatu masa gitu dosennya tuh kita bakal diajak kerjasama sama dosen, dan itu juga kita tuh dapat ningkatin pengalaman kita gitu loh. Juga selain itu kita di organisasi tuh kita juga dapat benefit banyak. Kalau kan setiap kita open recruitment di himpunan mahasiswa manajemen kan kita kan dapat milih tuh departemen mana tuh lah. Itu tuh setiap departemen tuh bakal ada skill yang berbeda-beda yang kita dapetin itu. Dan kalau kita masuk organisasi terutama di himpunan mahasiswa manajemen itu setiap anak itu bakal dapat tugas yang bakal dipertanggungjawabin masing-masing. Jadi setiap tugas itu kita dapat belajar banyak deh kayaknya deh kak. Aku udah 2 tahun nih dan aku banyak belajar hal-hal baru, mulai dari aku nggak tahu dan aku diberi tanggung jawab gitu. Aku jadi rasa kayak oh ternyata aku punya tanggung jawab ini dan aku harus menyelesaikan itu. Dan itu tuh kayak sesuatu yang baru tuh bikin aku belajar hal yang baru gitu loh kak. Jadi banyak banget ya benefitnya kalau kita join organisasi gitu. Salah satunya tuh buat ningkatin skill, dan ketemu aku juga nih. Karena Kak Talita nih. Aku setuju sama Kak Chandra, karena kita kan masuk himpunan mahasiswa manajemen tuh banyak ya hal-hal positif yang kita lakuin, kayak kita prokeran itu bisa kita meningkatkan skill kita manajemen, problem solving, kerja tim gitu. Jadi kan itu kan 11-12 sama saat nanti kita di dunia kerja ya, itu pasti sangat berguna sih untuk kita nanti selesai kuliah gitu. Jadi
berguna banget nih buat soft skill kita, hard skill kita buat mempersiapkan lebih dini untuk masuk ke dunia kerja. Betul. Nah, barusan kan udah ngomongin benefit atau nilai plus anak organisasi di dunia kampus ya. Kalau tadi yang kata Lita bilang itu hampir mirip lah sama nantinya di dunia kerja. Betul. Nah, kalau sekarang kita bahas soal nilai plusnya anak organisasi nantinya terjun ke dunia kerja itu apakah? Kan kalian kan join organisasi punya skill public speaking yang bagus Iya, dong betul. pastinya. Nah, apakah nantinya waktu wawancara kerja itu kalian jadi lebih pede atau mungkin ada nilai plus lainnya yang menurut kalian itu bakal kepake di dunia kerja? Banyak ya hal-hal positif yang kita lakuin, kayak kita prokeran itu bisa kita meningkatkan skill, time management, problem solving, kerja tim gitu. Jadi kan itu kan 11-12 sama saat nanti kita di dunia kerja ya, itu pasti sangat berguna sih untuk kita nanti selesai kuliah gitu. Jadi berguna banget nih buat soft skill kita, hard skill kita buat mempersiapkan lebih dini untuk masuk ke dunia kerja. Betul. Nah, barusan kan udah ngomongin benefit atau nilai plus anak organisasi di dunia kampus ya. Kalau tadi yang kata Lita bilang itu hampir mirip lah sama nantinya di dunia kerja. Betul. Nah, kalau sekarang kita bahas soal nilai plusnya anak organisasi nantinya terjun ke dunia kerja itu apakah? Kan kalian kan join organisasi punya skill public speaking yang bagus Iya, dong betul. pastinya. Nah, apakah nantinya waktu wawancara kerja itu kalian jadi lebih pede atau mungkin ada nilai plus lainnya yang menurut kalian itu bakal kepake di dunia kerja? Kalau public speaking pastinya akan terpakai ya, karena kita di himpunan mahasiswa manajemen tuh kita sering banget melatih public speaking kita. Entah kita lagi ngomong di forum atau orang di rapat gitu, itu kan melatih ya, secara nggak langsung kita melatih keberanian kita untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Mungkin yang lainnya tuh kayak kita tadi problem solving atau kayak kerja tim, kita kan pasti kalau di HMM kita kan kerjanya pasti bareng-bareng gitu loh. Dan kita bagaimana sih cara kita menyelesaikan suatu acara sampai selesai dengan hasil yang bagus gitu loh. Itu pasti akan berguna jangka panjang di dunia kerja. Betul banget. Aku juga ngerasa gitu sih, Kak. Apalagi kan kalau kita bekerja itu kan nggak kita sendiri ya, Kak. Jadi kita tuh juga belajar bekerja secara tim, dan mungkin benar yang dikatain awal tadi yang tentang wawancara itu kan kita kan di awal masuk organisasi kan kita kan juga ngelakuin wawancara tuh, dan itu kayak ngerasain simulasi wawancara interview masuk kerja. Jadi memang kayak kita merasakan dulu gitu loh apa yang dialami sebelum kita masuk dunia pekerjaan, dan itu menurutku kayak suatu hal yang plus sih bagi aku sih. Jadi nilai plusnya itu kayak kita tuh punya gambaran ya sebelum kita nantinya terjun ke dunia kerja, kayak udah tahu oh kayak gini gitu ya. Betul banget. Nah, kalian tadi kan udah ngomongin nilai plusnya masuk organisasi nih. Nah, gimana sih cara kalian dalam membentuk skill kepemimpinan, relasi dan tanggung jawab selama aktif di organisasi atau kalian masih berproses nih? Kalau aku mungkin lebih banyak pengalamannya sih, Kak. Jadi kan aku kan udah 2 tahun nih di himpunan mahasiswa manajemen, dan 2 tahun di organisasi itu kayak banyak banget sih, Kak, benefit yang aku dapetin, kayak mulai dari tanggung jawab baru yang aku belum sama sekali tahu gitu. Aku harus belajar mulai dari nol, dan itu menurutku sesuatu pengalaman yang bagus sih. Jadi kita dapat belajar sesuatu hal yang baru, dan misal kalau kita nggak ada tantangan tuh kita nggak bakal mau belajar, nggak sih, Kak? Kalau jadi tuh kita harus ada tantangan dulu, Kak, baru kita mau belajar. Jadi pengalaman-pengalaman baru itu merupakan benefit yang aku rasakan. Jadi kayak lebih berpengalaman sih, Kak. Mulai dari kita kerja kelompok itu ketika prokeran lah, itu merupakan kayak pengalaman suatu hal yang baru yang mungkin bisa didapetin di organisasi. Oh iya, betul banget. Jadi apalagi kan Kak Chandra ini udah 2 periode ya. Jadi tuh Kak Chandra yang 1 periode itu belajar dari yang nggak tahu jadi tahu, nggak bisa jadi bisa. Terus sekarang masuk ke periode kedua, Kak Chandra udah mulai nerapin nih skill kepemimpinan. Apalagi kan jadi ketua departemen. Keren banget. Terus kalau dari Taita sendiri nih, Kalau dari aku tentunya masih berproses ya. Aku mungkin masih di fasenya Kak Chandra di periode awal. Kan aku apalagi belum genap 1 tahun ya di HMM ini. Jadi aku masih banyak belajar dari teman-teman, dari
pengurus-pengurus MM, dan masih banyak hal yang ingin aku pelajari lebih dalam gitu loh untuk aku terapkan di periode berikutnya gitu sih. Jadi masih berproses Masih ya. berproses Siapa ya. tahu bisa langsung jadi kahim ya. Ayo. Keren banget. Nah, tapi kalian tahu nggak sih sekarang yang lagi viral di sosial media kalau banyak orang tuh yang bilang kuliah itu scam, mending langsung kerja atau mungkin bangun bisnis. Nah, sebagai orang yang lagi ngejalanin kuliah, kalian tuh pernah nggak sih ngerasa rugi karena kuliah? Kalau aku sendiri enggak ya. Menurut aku kenapa banyak orang yang bilang kuliah itu scam, karena di zaman sekarang tuh banyak banget orang yang sukses tanpa kuliah. Tapi menurut aku pendidikan itu tetap nomor satu, karena proses belajar itu benefitnya itu jangka panjang gitu loh. Nggak bisa kita sepelein gitu aja. Ya, jadi kayak ya kuliah maupun kita bisa tanpa kuliah tuh, tapi belajar itu tetap penting ya. Iya, betul. Kalau Kak Chandra? Kalau bicara tentang kuliah itu scam, kayaknya enggak sih. Kalau aku enggak pernah ngerasain kalau kuliah itu scam, karena kalau misal kita mau berkuliah atau masuk perkuliahan tuh mesti harus ada kemauan ya, karena di situ kan kuliah kan kita juga banyak belajar, dan khususnya di kampus itu kan kita kan lebih memperdalam, lebih ke profesional ya Kak. Kita tuh lebih menjurus gitu loh Kak. Di manajemen kan seputar seputar tentang cara mengatur, cara pengelolaan, dan tapi kalau misal kita belajar di kuliah pun kita juga nggak dapat selain itu cara mengatur sama pengelolaan terkait dengan manajemen itu, tapi kita juga di manajemen itu kan bernaung pada fakultas ekonomi dan bisnis, jadi kita juga dapat selain hal itu, kayak contohnya ekonomi, kita juga belajar tentang kurs mata uang, terus kita juga belajar tentang ekonomi makro, ekonomi mikro ya, itu benar kita juga pelajarin juga, dan kita juga belajar tentang ekspor impor gitu loh, jadi kita dapat lebih memperluas pemandangan kita gitu loh. Kuliah itu ya memang sukses bisa tanpa kuliah, Ya, tapi apa ya, kuliah itu bukan satu-satunya jalan juga sih. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing, gimana kita meraih kesuksesan itu sendiri. Nah, jadi tergantung kitanya nih. Nah, aku setuju sih sama pendapat kalian. Kalau kuliah itu bukan scam. Tapi selain itu kan ada yang bilang tuh kalau ilmu di perkuliahan tuh nggak cuma ulang ya. Aku sih setuju sama pendapat kalian ya, kalau kuliah tuh bukan scam. Tapi selain itu ada yang bilang tuh kalau ilmu di perkuliahan tuh cuma teori dan nggak guna di dunia nyata, nggak kepakai gitu. Nah, menurut kalian hal berharga apa sih dari kuliah yang nggak bisa dibeli atau didapat cuman dari kursus singkat? Mungkin ya kita tuh lebih, kalau di perkuliahan tuh kita lebih mempelajari lebih dalam gitu loh kan. Setiap jurusan kan ada masing-masing profesional gitu gitu loh. Jadi kalau manajemen mempelajari tentang manajemen, kalau akuntansi belajar tentang akuntansi itu tuh. Tapi selain itu kita juga mempelajari lebih luas lagi, jadi kita nggak cuma mempelajari manajemen, tapi kita juga memperdalami ekonomi makro sama ekonomi mikro, jadi kita lebih melek terhadap ekonomi juga. Terus mungkin selain itu mungkin fasilitas ya, aku ngerasain ya, karena contohnya itu kayak kita tuh bisa, kalau di universitas kita dapat mengakses jurnal namanya Emerald. Nah itu kalau aku dengar itu katanya tuh kalau kita berlangganan itu tuh harganya mahal banget, tapi kalau kita masuk ke Udinus dan kita sebagai mahasiswa itu kita tuh dapat benefit, salah satunya itu kita dapat mengakses jurnal Emerald, yaitu tuh jurnal internasional yang bisa kita gunain sebagai acuan ketika kita skripsi. Nah itu juga mungkin di perpustakaan ya kita dapat buku-buku itu kan Ya, juga kita belajar memperluas ilmu kita gitu loh. Jadi dari fasilitas, dari relasi, pengalaman dan pembelajaran itu berbeda sekali ya dengan kursus singkat atau yang lainnya. Iya. Benar-benar. Kalau di perkuliahan tuh kita bisa kayak dapat pengalaman untuk analisis masalah, terus kita belajar komunikasi di lingkungan yang profesional. Dan itu menurutku kuliah tuh kayak memberi kita fasilitas untuk trial and error lah. Karena kan kita kalau di dunia kerja kan kita harus mau nggak mau kita langsung perfect ya. Sedangkan di perkuliahan kan kita bisa mencoba terus gitu loh, sampai akhirnya kita bisa perfect gitu sih. Jadi untuk berproses juga. Jadi kuliah tuh buat tempat berproses kita juga ya. Terus ngomong-ngomong, kalau kalian udah lulus pasti kan ada tuh momen-momen yang indah banget. Momen apa sih yang bakal kalian ingat di masa kuliah? Pasti kan kalian
punya momen yang paling indah? Momen ketemu aku kah? Sama aku? Itu kayaknya Gimana nomor nih? 10 ya itu. Iya. 10 itu kan Gitu sih Kak. Mungkin dari Kak Talita tuh. Yang pertama pasti yang banget dikangenin kayak mungkin aku masih semester 2 ya, jadi kayak belum banyak yang pengalaman yang gimana. Cuman pasti bakal kangen kayak ngerjain tugas bareng teman-teman. Terus kita suka apa ya? Kayak bercanda-bercanda lah misalnya lagi kelas atau habis pulang kelas kita pasti main gitu-gitu sih. Istilahnya kayak kita mengenang masa-masa berjuang di masa perkuliahan sih. Oh jadi part seru-serunya tuh ada waktu belajar sama teman gitu ya, main-main sama teman gitu. Terus kalau dari Kak Chandra nih, momen apa yang spesial yang bakal diinget waktu udah lulus? Mungkin momen spesial itu mungkin pertama-tama tuh mungkin aku ingat tentang dulu pertama masuk ke perkuliahan ya. Jadi kan kalau aku kan masuk ke jalur yang awal nih. Jadi aku tuh ikut namanya matrikulasi. Jadi itu masa persiapan sebelum perkuliahan. Ya, itu tuh aku pernah ada kejadian. Jadi ketika pertama kali masuk kampus tuh aku nggak tahu tempatnya, dan itu aku juga datangnya mepet, tiba-tiba tanya orang, dan itu kayak aku tuh nggak rapi-rapi gitu loh, tiba-tiba tanya yang orang ke orang yang nggak dikenal, kak ini tuh ruangannya mana ya kak? Jadi aku buru-buru, dan aku tuh kayak kalau di Udinus kan kampusnya kan tempatnya beda-beda ya. Ada lokasinya juga masing-masing. Aku tuh nggak tahu, dan itu tuh kak suatu hal yang kayak nostalgia itu loh, pertama kali. Oh ternyata ada pengalaman unik yang aku masuki ketika perkuliahan. Terus mungkin ketika bertemu teman-teman baru untuk pertama kali, terus mungkin juga pengalaman di organisasi kita kerja program bersama, itu kan kita kan kayak ada feel atau perasaannya tersendiri ya, kita bisa menyukseskan proker kita, jadi mulai dari nol sampai kita sukses itu kita ada feel tersendiri lah. Jadi menurutku itu bikin rasanya nostalgia. Oh ternyata kita tuh pernah melakukan ini gitu loh. Oh, ternyata acara kita yang dulu kita buat itu rasanya sukses gitu loh. Dan itu ada dokumentasi dan kenang-kenangannya itu aku simpen di drive gitu kak, masa misalnya lagi gitu, aku nonton gitu, kangen nonton. Jadi bisa buat bercerita di masa yang akan mendatang ya. Momen-momennya Kak Chandra ini unik banget ya. Apa nanya-nanya gedungnya di mana. Apalagi momen-momen apalagi organisasi ya. Ya itu seru banget sih. Ya. Apalagi HMM tuh keluarganya erat. Iya, erat banget deh. Nah, pas banget nih. Kenapa sih, aku mau tahu dong kenapa kalian tuh milih prodi manajemen? Apakah karena kalian emang udah tertarik prospek kerja ke depannya, atau kalian tuh ngerasa oh aku tuh cocoknya emang di manajemen, basic aku di sana, atau mungkin ada alasan lain? Itu dari Talita dulu. Kalau aku sendiri dulu awalnya aku nggak tertarik sama manajemen. Dulu aku pengennya masuknya psikologi. Tapi karena diarahin dari orang tua untuk masuk manajemen, jadi aku menurut aja awalnya. Tapi setelah aku menjalankan perkuliahan di manajemen, aku jadi mulai tertarik gitu loh. Dan bahkan aku pengen buka usaha gitu loh nantinya. Gitu. Dan di manajemen kan apa ya, benefitnya tuh prospek kerjanya tuh banyak dan luas gitu loh. Jadi gak ada salahnya untuk masuk manajemen gitu. Jadi kak, aku tuh ngerasa kak passionku tuh di dunia ekonomi, karena aku tuh tertarik banget dengan hal-hal seputar ekonomi. Nah jadi suatu saat tuh ketika kelas 12 aku tuh ada namanya tuh kayak kampus tour kalau nggak salah. Jadi kak beberapa kampus tuh datang ke sekolahku, Expo kampus tuh salah satunya tuh Udinus ya. Itu tuh aku tanya-tanya tentang seputar fakultas ekonomi dan bisnis. Kalau di Udinus sendiri kan ada dua nih, ada manajemen sama akuntansi. Nah pilihanku tuh jadi dua karena aku juga tertarik juga masuk ke Udinus. Jadi aku tuh milih antara mana sih yang lebih menarik perhatianku, antara manajemen sama akuntansi. Nah jadi aku mulai cari-cari nih, mulai dari tanya-tanya ke bapakku sama ibuku, terus mungkin ke orang-orang juga tentang dua prodi ini. Dan kemudian di suatu ketika kan aku kan suka membaca buku nih. Nah di perpustakaan tuh aku lihat namanya tuh bukunya namanya Mosidore. Nah itu tuh tentang seputar manajemen, dan itu tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan mulai dari jadi manajer gitu loh. Tiba-tiba seorang anak cewek yang tiba-tiba jadi manajer, itu jadi manajer baseball, itu belajar mulai dari manajer dari nol. Dan itu kayak hal yang membuatku tertarik dan memutuskan untuk bagaimana aku tuh memilih manajemen gitu loh. Jadi Mosidore ini sebuah buku tentang, jadi kita tuh baca buku tapi itu bukunya tuh nggak cuma satu tapi ada dua. Dan itu tuh kayak
buku tentang novel sama buku tentang esai namanya manajemen karya Drakar lah. Itu tentang manajemen, itu kayak bagaimana kita mempelajari Drakar sama manajemen sama sebuah cerita. Jadi kita tuh ngelihat pengaplikasiannya gitu loh. Jadi kan aku kan juga dapat merasakan dari sebuah cerita kan. Nah itu tuh menurutku tuh suatu titik balikku ketika memilih jurusan manajemen. Dan aku juga cari di Google kan tentang prospek manajemen. Ternyata prospek manajemen itu luas ya. Kita bisa ke berbagai sektor juga karena di semua sektor itu membutuhkan ya namanya manajemen gitu. Oh, jadi prospek manajemen itu luas sekali ya. Ilmunya Tapi juga pakai di banyak bidang. bener. Oh, berarti ilmunya tuh berguna banget, luas. Bagi kalian nilai plus apa sih sampai banyak orang-orang tuh masuk manajemen? Apakah prodi itu membuka pintu kesempatan lulus buat mahasiswanya? Ya membuka sih Kak, kan tadi kan seperti yang aku bilang kalau manajemen itu luas ya Kak. Jadi Ya. kita ke berbagai sektor. Fleksibel gitu ya. Ya fleksibel Iya, juga betul. karena semua orang kan nanti kan membutuhkan yang namanya manajemen. Jadi kayak di sektor keuangan, di perbankan, terus di Semuanya ada. industri ya, SDM kita juga butuh yang namanya manajemen. Tapi Kak, kita tuh membuka banget sih Kak, emang terbuka banget sih manajemen itu sih. Kalau dari Kak Talita nih, Ya menurut aku juga sih kayak fakultas prodi manajemen tuh prodi yang enak banget lah, fleksibel kayak fakultas enak banget ya. FEB. Fakultas enak banget kan tuh. Ilmunya tuh kepake di banyak bidang gitu loh, dan itu yang membuat prospek kerja kita juga luas. Itu sih maksud nilai plus dari manajemen ini. Terus nanti kalau misal nih ada orang yang bilang gelar itu cuman kertas, gimana sih cara kalian ngejelasin ke orang itu kalau momen-momen yang buat dapetin kertas itu jauh lebih berharga dari kertas itu sendiri? Kalau dari Kak Chandra? Kalau gelar itu cuma kertas kan mungkin orang-orang kan ngelihatnya kan kayak hasilnya aja kan. Mereka kan pasti nggak ngelihat prosesnya, dan itu kita tuh selama di perkuliahan kita tuh juga belajar namanya analisis, kerja tim, terus mungkin juga teori-teori yang banyak, itu teori manajemen, terus fungsi-fungsi manajemen. Dan menurutku itu tuh banyak hal yang berarti yang dapat kita pelajarin di perkuliahan. Jadi enggak cuma sebatas gelar aja, tapi kan kita juga harus melihat bagaimana proses kita, bagaimana cara mencapai gelar yang kita dapatin di kertas itu gitu loh. Jadi jangan melihat dari covernya aja, tapi kita harus melihat isinya gitu. Jadi kan memang ijazah itu cuman kertas ya. Cuman kan proses mendapatkan kertas itu kan juga panjang dan Nggak mudah. susah Ya. Kayak kita ngerjain tugas akhir, kayak skripsian itu kan pasti susah ya. Iya, kita juga harus banyak praktek-praktek kayak gitu Sama ini ya. nggak sih Kak, kalau kita kan dengar tuh kalau Udinus tuh udah jadi ijazahnya kan udah jadi blogger. Oh, iya, keren banget aku sih. tahu itu. Yang lulus pertama itu kan Arhan kan ya? Itu pacar aku. Ya betul. Udinus udah ngeluarin ijazah blockchain Iya. udah gampang Palsuin. Ini keren banget gak sih? Tepuk tangan buat Udinus. Iya, keren banget. Semisal nih kalian diberi kesempatan, diberi waktu buat pulang nih, ada nggak sih hal yang kalian pengen perbaiki atau kalian ubah dari zaman kalian sekolah sampai kuliah sekarang? Apa tuh kalau ada? Mungkin kalau aku kebiasaan burukku sih Kak, setiap hari tuh nggak ada waktunya kalau enggak tuh nge-scroll Instagram gitu loh Kak. Jadi sama sih semua. kita sibuknya kan nge-scroll Instagram kalau nganggur gitu, Kalau nggak gabut. TikTok gitu ya, scroll. Aku tuh mikir kalau itu tuh harus dirubah gitu loh. Diubah karena apa? Karena bisa diubahnya tuh dalam hal kita tuh lebih produktif, Kak. Kita lebih cari skill, terus lebih cari pengalaman juga. Karena menurutku sekarang tuh kita lihat di kehidupan nyata itu Kak, kita tuh nyari pekerjaan persaingan semakin ketat ya Kak, karena juga banyak orang-orang yang ingin masuk ke dunia pekerjaan, dan kalau kita nggak punya nilai plus gitu kita kan bakal sama-sama orang-orang. Jadi kita minimal kalau kita punya skill sama pengalaman yang kita kan bakal jadi nilai plus ya, dan itu meningkatkan peluang kita untuk masuk kerja sih Kak. Jadi yang disayangkan emang dulu sih kenapa aku scroll Instagram terus ya, dan sekarang juga sih Kak. Berkurang ya Kak. Iya benar. Tapi sekarang tuh masih itu ya udah mau berkembang. Iya. Kalau dari Talita? Kalau dari aku sih, aku dulu lebih terlalu takut coba hal baru gitu loh.
kalau bisa diulang aku pengen coba semua hal gitu loh. Dan gak gampang overthinking lah. Terus aku juga kayak mikir kayak apa kuliah ini tuh masih lama, masih 3 tahun lagi. Padahal tuh waktu perkuliahan tuh cepet banget. Iya, Dan bener. iya kan, jadi kayak kita nggak ada waktu buat nyoba-nyoba hal baru gitu loh. Dan itu sih jangan kebanyakan mikir buat coba hal baru, kayak explore aja semuanya yang kalian bisa. Karena Belajar, iya ya. betul, karena nggak bakal rugi juga kalau Iya, kita bener. belajar kan. Itu sih yang pengen aku ulang. Jadi setiap ada kesempatan tuh selalu dicoba, Iya, dia betul. Jangan diambil. takut guys Iya. buat mencoba. Karena belum tentu kesempatan itu datang kembali kan Iya, ya. Iya. Nah, terakhir nih, ada nggak sih hal yang selama ini tuh kalian sering anggap hal itu tuh sepele, tapi sekarang kalian sadar kalau itu tuh penting banget? Kira-kira apa tuh? Kalau sepele ya Kak, yang sepele itu ya mungkin itu sih skill sih. Skill nggak sepele ya Kak, cuma Kak aku tuh ngerasa kalau skill itu bisa nanti deh, sama mungkin kalau pengalaman kerja gitu. Mungkin ketika kemarin aku kan ikut mata kuliah yang namanya bimbingan karir tuh Kak. Di situ tuh kita tuh juga mendapatkan pemahaman tentang bagaimana prospek pekerjaan di masa depan. Jadi orang-orang yang bekerja itu yang dicari itu seperti apa, dan ternyata aku baru tahu. Dan biasanya tuh orang-orang tuh yang dicari tuh yang banyak pengalamannya gitu Kak. Misal pengalaman kerja magangnya atau mungkin pengalaman organisasinya. Dan menurutku kan dulu di semester 1 sampai semester 3 kan aku ngerasa kayak wah nanti aja deh, di akhir-akhir semester aja deh aku mencari pengalaman tersebut. Dan ternyata aku sudah sampai di semester 6 aku ngerasa oh ternyata aku sudah terlambat ya. Tapi kan dari terlambat itu kan aku kan akhirnya memutuskan berubah dan mulai memperbaiki gitu loh. Jika dia memang lebih baik kita mulainya itu dari awal-awal, jangan menunda-nunda gitu loh Kak. Betul. Kalau bisa di awal, Jangan kenapa? ditunda. Iya, Iya. nggak harus di akhir, nggak harus Betul. besok gitu. Iya. Kalau dari Kalau Talita? kalau dari aku sih hal sepele kayak datang tepat waktu itu menurut aku krusial banget sih. Karena menurut aku walaupun kita telat 5 menit 10 menit itu tuh ngaruh di branding diri kita gitu loh. Kalau misalnya kita kebiasaan telat gitu terus tuh kayak istilah ya, kayak waktu adalah uang. Iya, benar. Karena kalau kita Time is money. Time is money ya. time is money. Jadi kalau kita telat-telat tuh kayak siapa tahu 5 menit sebelum kita datang tuh ada hal-hal yang harusnya bisa kita lakuin gitu loh. Tapi ternyata kita malah memilih untuk telat gitu. Jadi hal-hal itu sih yang pengen aku rubah sekarang dan seterusnya untuk gak telat terus gitu. Jadi kayak hal sesepele apapun tuh sebenarnya kayak ngaruh banget ke kita, Iya. entah itu ke depannya atau gimana pun itu. Jadi jangan Iya. sepelein hal. Tapi kan kita di himpunan juga diajari tepat waktu kan. Iya, Kalau nggak tepat waktu kita kasih denda itu kan. Idenya mahal loh. Tuh. Idenya mahal itu masalahnya. Malah jadi curhat nih. Tapi itu kan bisa membangun self disiplin Iya, kita ya. emang Iya, bener sih. Aku juga ngerasain juga Berguna sih. banget sih, itu. jadi kita tuh ikut Lebih organisasi tepat tuh waktu. Iya. nggak cuma omong doang, tapi benefitnya tuh Betul, kerasa. betul. Hmm. Jadi kayak kita tepat waktu nggak dalam organisasi juga nih. Jadi di luar organisasi pun kita jadi terbawa untuk tepat waktu gitu. Buat kita nongkrong juga Iya. biar gak ngaret-ngaret Waduh, amat. yang ngomongnya Walaupun OTW nongkrong ya. tapi masih di rumah ya itu. Nah, Ya. dia masih mandi tuh. Kita awak ya. Aduh. Aku on time. Oke, karena kita udah ngobrol banyak dan sharing-sharing soal pengalaman Kak Talita dan Kak Chandra yang tentunya nambah insight kita. Terima kasih buat Kak Chandra dan Kak Talita. Semoga yang kita bahas hari ini tuh bermanfaat dan, bisa nemenin hari buat- teman-teman kalian semua nih. Iya betul. Nah, kira-kira Dari Kak Chandra sama Kak Talita ada kesan pesan gak sih buat kita semua, termasuk yang nonton juga nih? boleh. Mungkin dari aku sendiri aku juga berterima kasih sama Awa sama Iva udah Iya. ajak kita Yeay. sharing-sharing Yeay. pengalaman kita. Dan banyak mungkin semoga dari kalian nonton ini banyak hal yang bisa diambil ya. Hal positif yang bisa diambil. Belajar tentang masa lalu, kita sharing-sharing tentang Iya. masa lalu kita, dan itu mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita Iya. yang nonton gitu. Jadi diambil baiknya, jeleknya, buruknya jangan diambil. Dibuang Ambil aja. yang baiknya, diterapkan ya. Yeay. Kira-kira next podcast kita mau bahas apa nih? Boleh nih di komen-komen. Komen-komen ya teman-teman. Kalian pengen bahasnya apa tuh tentang podcast kita selanjutnya? Oke.
See you di next podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa stay tune dan pantengin terus sosial media kita di @HMMFEB Udido. See you.